inilah yang membuatku terpanggil untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di Kabupaten Wakatobi. Itu di daerah perkotaan. Sehingga kami pun berinisiatif untuk membangun keagamaan, jiwa keagamaan dengan membentuk majelis-majelis taklim, dengan menghimpun ibu-ibu baik di pasar maupun yang ada di lingkungan keluarga kami. Aku menjadi satu-satunya penyuluh agama Islam PNS yang ada di Kabupaten Wakatobi, yang ditempatkan di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, tepatnya di ibu kota dari Kabupaten Wakatobi. Dalam mensyiarkan agama Islam di Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari 43 pulau, aku memiliki strategi khusus karena pada setiap pulau memiliki kriteria dan karakteristik masing-masing. Maka dalam mensyiarkan agama Allah, aku pun menggunakan metode yang berbeda-beda pada setiap pulaunya. Penyuluhan 3 jenjang, jenjang anak-anak, jenjang remaja, dan jenjang dewasa kami lakukan secara kontinuitas dengan melakukan strategi dan pendekatan yang berbeda karena masing-masing pulau berbeda kondisi dan demografi masyarakatnya. Tadi saya katakan bahwa ada sekolah TK Asy-Syamsu, ada golongan remaja dengan kami membina atau mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Wakatobi sebagai bentuk pengabdian kami, sebagai bentuk wakaf kami kepada agama. Bukankah agama bukan hanya bergerak dalam dunia agama saja, tapi harus didukung dengan dunia pendidikan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Tuhanku Muhammad adalah nabiku. Kami di Wakatobi, Ibu Rasyidah adalah segalanya. Karena pada intinya sebelum mengejawantahkan ajaran Islam di masyarakat, beliau salurkan melalui kegiatan penyuluhan ke masyarakat kita. Pada desa Liaraya misalnya, aku menggunakan metode pendekatan ekonomi dan pemberdayaan. Pemberdayaan ini yang kami namakan kotak ajaib. Melalui kotak ajaib ini, kami menyimpan uang infak 1.000 dan 2.000 rupiah pada setiap akhir pengajian. Kami akan membuka kotak infak atau kotak ajaib ini pada akhir tahun dan akan digunakan sebagai modal usaha bagi para majelis taklim binaanku. Pembinaan yang kami lakukan agar terstruktur atau agar sistemnya tidak terputus atau mati suri, kami melakukan beberapa strategi. Di antaranya, kami membuat kotak ajaib. Kotak ajaib ini adalah kotak infak yang kami buat dalam setiap majelis taklim, di mana kotak ini ketika kami buka, maka itu akan diberikan kepada yang membutuhkannya. Dan semua orang yang melakukan atau yang terkontak dengan kotak infak tadi mengatakan bahwa hasil dari infak tadi luar biasa. Aku pun menyadari yang kulakukan ini tak mudah. Berbagai rintangan kerap menghadang, mulai dari sulitnya medan yang kutempuh, cemoohan warga, hingga minimnya perhatian masyarakat akan pentingnya mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Meski demikian, aku tetap hikmat menjalani pekerjaan mulia ini. Aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku. Suka ketika kita menyampaikan dakwah kita, ketika kita bisa diterima oleh yang kita dakwahi dengan metode atau pendekatan serta approach yang bagus kepada masyarakat, serta masyarakat mengaplikasikan apa yang mereka dengar dari kita, maka itu adalah suatu kepuasan tersendiri. Namun tantangan bagi kami adalah karena pulau ada 43, terkadang kami pergi air lautnya masih pasang, tapi ketika pulang airnya sudah surut, dan itu kami harus berjalan kaki, menikmati lumpur-lumpur atau menikmati pasir-pasir laut dan kerang-kerang laut
di bibir pantai Wakatobi. Wakatobi sangat kaya dengan kekayaan alamnya, dan itu membuat hasanah keilmuan keagamaan kita harus diperbanyak. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, Allah akan selalu di... Teguhnya prinsip yang kupegang bahwa aku harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Prinsip itulah yang membuat aku yakin dan tetap teguh dalam mensyiarkan agama Allah. Ketika seorang anggota majelis taklim itu mengeluh dengan keluh kesahnya, mengeluh sudah tidak ada tempat bergantung, dan kita memberikan solusi, dan kita memberikan pemberdayaan, dan kita memberikan pencerahan, pada waktu itu air matanya jatuh dan dia bersimpuh, "Bunda, betul ternyata apa yang engkau katakan, bahwa ternyata tidak ada tempat bergantung selain Allah, dan tidak ada tempat curhat yang paling aman selain kepada Allah, dan ternyata menjaga hati itu adalah lebih baik." Tak terasa waktu berlalu, hidup penuh dengan dosa. Penyuluh di Wakatobi ibaratkan mentari atau seperti mentari yang memberikan sinarnya tanpa pandang bulu, memberikan cahayanya tanpa pandang usia. Mentari memberikan apa yang dia punya kepada semua, tapi dia tetap bersinar. Itulah penyuluh Wakatobi. Penyuluh adalah suluh, penyuluh adalah obor, maju jaya penyuluh. Itulah rona mentari menyinari hijaiyah di bumi maritim Wakatobi. Muhammad adalah nabiku, Al-Quranlah